Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romannya lemas nih. Puasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subuhun kuddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus guru kita Kiai Al-Hajj Abdul Muta'ali dan Ustazah Nur Fadlina beserta host kita yang tidak ada duanya, yaitu Ustadz Agung Izul Haq. Memang tidak ada duanya, yang lainnya bukan laki kan. Serta seluruh jamaah majelis dari Masjid Jami Imam Bonjol yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun berada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita hadir di kesempatan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Tema kita bahas tentang dosa. Saya mau tanya ini, ada yang merasa dari pagi tadi sampai siang ini nggak buat dosa? Angkat tangan. Nggak ada. Selama sepekan nggak buat dosa? Lebih banyak lagi dosanya. Seumur hidupnya, ada yang tahu jumlah dosanya? Nggak tahu jumlahnya. Berarti untuk apa kalkulator? Bakal jebol itu kalkulatornya. Tetapi Allah Maha Baik, Allah Rahman, Allah Rahim. Karena Allah tahu kita ini hambanya, akrab dengan dosa, dekat dengan maksiat. Allah siapkan buat kita sebuah kendaraan namanya taubat. Tinggal kembali kepada kita mau menggunakan kendaraan tersebut atau tidak. Ada dulu namanya Abu Nuwas. Dalam syairnya yang begitu indah dia mengatakan, Zunubi mislu a'dadir rimali. Dosaku bagaikan bilangan pasir. Siapa yang bisa hitung bilangan pasir? Fahabli taubatan ya zal jalali. Maka anugerahkanlah aku taubatmu wahai Tuhan yang maha agung, pemilik keagungan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa umri nakisun fi kulli yaumin. Tiap hari umur kita berkurang. Wa zambi zaidun kaifahtimali. Dan dosa-dosaku terus bertambah, umur berkurang, dosa bertambah. Lalu bagaimana aku dapat menanggungnya? Itu menunjukkan bahwasanya ada iktiraf, ada pengakuan yang begitu dalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubat itu apa? Taubat itu adalah ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruju' minal ma'siyah ila ta'ah. Kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah memanggil begitu indah kepada hamba-hambanya yang beriman. Dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kembalilah kalian kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan khalisatan. Taubat yang penuh dengan keikhlasan, yang penuh dengan ketulusan tanpa batas, penuh dengan kemurnian. Taubatan sadiqatan. Taubat yang jujur, yang sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, menurut riwayat
Orangnya sering menangis di malam hari. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau datang malam mereka begitu melo. Karena mereka datang pada malam hari itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada ulama yang mengatakan mereka itu bagaikan asadun fin nahari ruhbanun fil lail. Ketika di siang hari mereka bagaikan singa-singa yang begitu gagah dan begitu perkasa. Tetapi ketika malam datang menjemput mereka, mereka bagaikan seorang rahib-rahib yang hanya duduk bertafakkur merenungi dosa-dosa mereka. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, di bawah dua kelopak matanya ada garis hitam yang memanjang sampai ke pipinya. Katanya likasrotil buka, karena saking seringnya dia menangis. Bayangkan saking sering dia menangis, ada bekas aliran air mata di bawah kelopak matanya. Garis, kalau kita ada garis mata, bekas esedo. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil kepada hamba-hamba Allah yang beriman untuk kembali kepada Allah. Dan ketika bertobat Allah perintahkan untuk taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul tulus, taubat yang betul-betul sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada syarat. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang bertaubat sudah pasti dia beristighfar. Tetapi orang yang beristighfar belum tentu dia bertaubat. Mengapa? Karena istighfar tidak perlu syarat. Sedangkan taubat itu butuh syarat. Dan jika dia memenuhi syaratnya maka taubatnya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syaratnya dia harus tulus datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-khuruj, at-takhalli min jami'il ma'asi waz-dzunub. Orangnya senantiasa mengosongkan dirinya dari segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa-dosa. Setelah dia niatkan yang begitu kuat, yang kedua dia kosongkan dirinya dari segala macam bentuk perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, an-nadamu ala kulli dzambin salifin. Orangnya menyesali terhadap segala macam bentuk dosa-dosa dia di masa lampau. Sehingga ulama mengatakan la taubata illa bin nadamah. Tidak ada taubat kecuali ada penyesalan di dalamnya. Kalau kagak menyesal namanya tomat. Tobat kumat. Dan yang berikutnya adalah orangnya senantiasa al-azmu ila adamil audah. Orangnya punya tekad yang begitu kuat untuk tidak dapat mengulangi dosa itu. Punya tekad, harus punya tekad. Kalau dia tidak punya tekad, dia bakal ngulangin lagi. Bahkan menurut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahkan beliau tambahkan lagi syaratnya. Jika dosamu berkaitan dengan makanan-makanan yang syubhat yang pernah engkau makan, maka engkau dapat hukum dirimu dengan cara engkau banyak berpuasa untuk menghilangkan aneka makanan syubhat yang pernah engkau konsumsi. Kita berharap mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari baca sama-sama. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur. Allah At-Tawwab. Kita minta Allah lihat kita. Dan agar Allah terima taubatnya kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.